Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua karunia dan kenikmatan meningkatkan kualitas dan jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sehatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali membaca maqalah dalam kitab Nasaihul Hibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang 3 kalimat dalam maqalah yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha wa huwa yashku diqaqul ma'asi faka'annama yashku rabbah wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadda'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulatha dinihi. Makalah ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, man asbaha, barang siapa yang pagi hari, wa huwa yashku, dia sudah mengeluh, mengadukan kondisi hidupnya yang sempit, diqal ma'asi, kesempitan hidupnya. Dia adukan kesempitan hidupnya kepada orang. Faka'annama yashku rabbah, maka sesungguhnya orang itu telah mengeluh kepada Tuhannya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang pertama ini memberikan ingatan kepada diri kita untuk menahan diri di pagi hari mengeluh kesulitan hidup yang kita alami,
diqal ma'ashi, karena sesungguhnya mengeluhkan kesempitan hidup kita di pagi hari itu sama artinya kita mengeluhkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, dan kita mengeluh atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Faka'annama yashku rabbah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kalimat ini diawali dengan man asbaha, siapa yang pagi harinya, bukan berarti man amsa, bukan berarti siang hari atau sore hari boleh mengeluh. Namun momentum yang memang menjadi warning, jangan sampai pagi-pagi sudah mengeluh. Belum ada babak kehidupan yang kita jalani, tetapi kita sudah menyampaikan keluhan-keluhan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai seorang hamba yang pagi-pagi sudah mengeluh. Walaupun sesungguhnya sifat mengeluh itu adalah sifat manusiawi. Wa khaliqu kullal insani halu'a. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini sering ngeluh. Kita saja kalau dengar keluhan, rasanya tidak nyaman telinga kita. Maka pagi hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesungguhnya anugerah rahmat dan karunia. Sehingga jangan sampai pagi-pagi sudah kita ungkapkan keluhan-keluhan, meskipun itu berkaitan dengan sempitnya kehidupan. Disinilah kita bisa memahami salah satu hikmah kenapa Nabi SAW memotivasi agar pagi hari kaum muslimin itu bersedekah dan memberikan kesenangan kepada orang. Maka seringkali kita membaca Nabi SAW memotivasi agar pagi-pagi bersedekah, karena dengan memberikan sedekah pagi-pagi, orang-orang yang mungkin berpeluang mengeluh menjadi hilang keinginan mengeluhnya. Yang ada adalah sumringah dan merekah senyumnya karena mendapatkan sedekah di pagi hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi pointers evaluasi di setiap ba'da subuh. Nabi SAW mengevaluasi, salah satu item yang dievaluasi oleh beliau adalah siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah, siapa yang pagi hari ini sudah silaturahim, siapa yang pagi hari ini sudah membantu saudaranya yang kesulitan. Dan ternyata evaluasi yang disampaikan oleh Nabi di setiap pagi itu, yang sudah melakukannya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memahami bahwa sedekah di pagi hari meminimalisir, mempersempit orang untuk mengeluh. Justru ketika mendapatkan sedekah, wajahnya sumringah dan merasa bahagia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan dirinya atas kesulitan hidup yang dialami. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau senantiasa pagi hari mengeluarkan sedekahnya. Setelah dia pulang dari masjid, dia keluarkan sedekahnya yang disebut dengan sedekah subuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita mendengar ada istilah pendekar subuh. Pendekar subuh ini maksudnya pagi-pagi subuh atau menjelang subuh dia sudah memberikan dan mendistribusikan sedekah.
Mungkin ini salah satu di antara upaya agar mempersempit peluang seseorang untuk mengeluh di pagi hari dengan mendistribusikan sedekah di pagi hari. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengeluh merupakan ekspresi seseorang tidak menyukai kondisi keadaan yang dia alami. Dan kalau itu berkaitan dengan ketentuan kehidupannya, sama saja dia mengadukan apa yang diperbuat Allah kepada manusia. Misalnya pagi-pagi kita ngeluh kepada teman kita, sama artinya kita mengadukan perbuatan Allah kepada teman kita. Kita mengeluh kepada, mungkin kita merasa orang ini berhak untuk mendapatkan keluhan kita dan bisa memberikan solusi atas keluhan kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan sama artinya kita mengadukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak menyukai ketika seorang hamba mengeluh kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala justru meminta kepada diri kita untuk mengeluh kepada dirinya dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan seorang hamba tentunya. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan, "Ala uallimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina zawazal bahra ma'a bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan, kata beliau, bukankah telah aku ajarkan kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa agar umatnya kalangan Bani Israel tidak mengeluh ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun itu di waktu pagi. Sudah kelihatan belakang Fir'aun dengan kekuatan bala tentaranya, di depan lautan lepas. Akhirnya dia mengatakan kepada Musa, kita pasti ketangkap Musa, kita pasti ketangkap. Innala mudrakun, kita ketangkap ini ya Musa. Jelas, kalau tidak kita akan mati tenggelam. Jadi kalimat yang keluar di pagi hari itu adalah keluhan, lalu kemudian menganggap bahwa kita tidak akan selamat. Innala mudrakun ya Musa, kita ketangkap, kalau enggak kita mati tenggelam. Maka kata Rasulullah, bukankah aku ajarkan kepada kalian kalimat yang dibaca oleh Nabi Musa ketika pagi-pagi hari Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan di depannya adalah lautan lepas. Nabi Musa membaca kalimat Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, segala puji bagimu. Wa ilaikal mushtaka, aku mengadukan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, Engkaulah penolong diriku. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Engkau yang maha tinggi lagi maha agung. Apa yang terjadi? Lautan lepas terbelah menjadi dua. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pagi-pagi hari lidah kita, lisan kita, bibir kita tergerak untuk mengeluh, bacalah doa yang diajarkan Nabi, doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang dibaca oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika pagi-pagi hari lidah kita, bibir kita tergerak untuk mengeluh beban kehidupan atas kesulitan yang kita alami. Yang kedua, waman asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang pagi hari sudah merasakan susah dengan urusan dunianya, maka sesungguhnya dia telah membenci Allah saat itu juga. Sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang telah merasa susah, susah sekali hidup ini, susah sekali hari ini. Barang siapa yang sudah merasa susah pagi hari, maka sesungguhnya dia telah membenci Allah pada saat itu juga. Karena yang memberikan anugerah kepada diri kita, semua nasib dan ketentuan takdir kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sampaikan susahnya beban kehidupan kita, maka sesungguhnya pada saat itu lisan kita membenci ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kalimat, kalau kalimat atas kondisi keadaan yang menyenangkan, Nabi mengatakan dan mengajarkan kepada diri kita, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyempurnakan kebaikan untukku. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang tidak menggembirakan, ada sesuatu yang membuat diri kita terganjal, kadang-kadang refleks kita mengucapkan kalimat yang tidak memiliki dasar. Amit-amit, cabang bayi. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kita berlindung diri, atau yang paling sering, nauzubillah min dzalik. Nabi SAW mengajarkan kepada diri kita, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, faqul alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi dan keadaan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diberikan Allah pada diri kita, tetap ucapannya alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang mungkin berdampak pada diri kita, kesulitan dan kesusahan, Nabi tetap mengajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Saya pernah ditegur guru saya ketika dia tanya, kaifal hal Yusni, bagaimana kabar kamu Yusni? Maksud saya sih, saya ingin katakan alhamdulillah baik dalam semua keadaan. Saya katakan alhamdulillah ala kulli halin, karena orang Arab sangat sensitif dengan bahasa yang tersampaikan. Akhirnya dia tanya, ada apa? Ada kejadian apa? Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, ada orang-orang yang biasa beramal soleh, beramal kebaikan, kalimat itu seperti menampar dirinya. Ada apa? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Padahal maksudnya alhamdulillah baik, semua keadaan baik insyaallah. Nggak ada apa-apa maksudnya. Nah, begitulah kalimat yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, faqul alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi dan keadaan. Sehingga kita tetap mensyukuri
karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun karunia itu. Yang ketiga, wa man tawaddo'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulatha dinihi. Faqad dhahaba thulatha dinihi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merendahkan dirinya, wa man tawaddo'a li ghaniyin li ginahu, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, sungguh telah hilang 2/3 agama darinya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani mengingatkan kepada diri kita bahwa jangan sampai kita merendahkan diri kita atau kita merasa rendah di hadapan orang kaya karena melihat kekayaannya. Karena sesungguhnya hal yang semacam itu, tawadhu kepada orang karena kekayaannya, hilang 2/3 agama yang ada pada dirinya. Apa nggak boleh kita memuliakan orang? Boleh, tapi bukan karena faktor kekayaannya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anekdot Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja seorang ulama sufi. Pakaiannya ala kadarnya dan apa adanya. Dia diundang resepsi pernikahan temannya. Among tamu yang di luar mempersilahkan orang masuk dengan tampilan orang datang ke resepsi pernikahan. Nasruddin Hoja datang ke situ, tampilannya nggak meyakinkan. Sebagai teman dari tuan rumahnya yang mengadakan resepsi pernikahan itu, nggak boleh masuk. Mendekat diusir. Roh, katanya, roh, jangan di sini. Karena tampilannya bukan tampilan orang mau kondangan. Pakaiannya lusuh dan apa adanya. Nasruddin Hoja akhirnya perhatikan siapa-siapa orang yang boleh masuk. Ternyata orang-orang yang boleh masuk tampilannya bagus, necis, rapi. Maka kemudian Nasruddin Hoja pun pulang ke rumahnya. Dia ganti casingnya. Pakaiannya agak bagusan, tampilannya agak bagusan, bahkan kopiahnya yang lusuh pun diganti. Ternyata betul, sampai di depan among tamu, dia dipersilakan masuk. Setelah pulang dari resepsi pernikahan, dia buka semua aksesoris itu dan dia marahi. Ternyata engkau yang dihormati, bukan aku yang dihormati. Waktu aku datang dengan pakaian apa adanya, aku nggak boleh masuk. Giliran aku pakai kamu, aku disuruh masuk. Ternyata bukan mereka memuliakan diriku, tetapi memuliakan karena tampilan itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan orang merupakan adab yang diajarkan. Pertama, memuliakan orang karena ilmu. Orang yang berilmu, apapun tampilannya, mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang berilmu. Maka muliakan orang yang berilmu. Mungkin tampilannya kurang menarik. Dulu ada dosen di Universitas Madinah. Dosen itu oleh rektor, karena memang pandai dan ilmunya sangat dalam, dipersilakan untuk mengajar. Namanya Syekh Muhammad Amin Singkiti dari Mauritania, Afrika. Salah satu di antara mahasiswanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala salah seorang mahasiswa yang diasuh oleh Syekh Muhammad Amin Singkiti. Karena dia dari Mauritania, Afrika, tampilannya apa adanya, bahkan terbilang lusuh.
tapi ilmunya sangat dalam orang ini. Sebagaimana komentar dari Syekh Utsaimin. Ketika Syekh Utsaimin melihat Syekh Muhammad Amin Singkiti, dia mengatakan, ini orang tampilannya kok rusuh sekali. Saya nyesel disuruh berguru oleh Abdurrahman Sa'di kepadanya, padahal saya lihat tampilan yang dia pakai nggak menarik. Kalimat itu yang senantiasa muncul dalam nurani Syekh Utsaimin. Tapi akhirnya kata gurunya Abdurrahman Sa'di, kamu duduk tekun, kamu hadir di majlisnya saja, nggak usah berpikir dan nggak usah melihat tampilannya yang menurut kamu kurang menarik. Lama kelamaan akhirnya dia duduk saja di situ. Nah, ketika Syekh Utsaimin duduk di situ, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu pikiran dan hatinya. Akhirnya komentar-komentar dia yang tadinya tidak suka dengan tampilan gurunya berubah menjadi suka karena memang bobot ilmunya sangat luar biasa. Oh, pantas Syekh Abdurrahman Sa'di guruku supaya menderas ilmu darinya. Akhirnya Syekh Utsaimin ini belajar kepada Syekh Muhammad Amin Singkiti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rektor menyadari itu. Makanya ketika acara buka puasa di rumah rektor Universitas Madinah, semua orang diundang datang ke rumah rektor, tapi dikasih syarat. Kita akan buka puasa, tapi saya syaratkan, jangan bicara tentang ilmu. Kita bicara tentang kuliner saja. Ini acara buka puasa. Karena yang saya undang dari berbagai macam orang, dan ada juga orang yang berilmu menurut saya, kata rektor. Ternyata karena banyak akademisi yang datang, undangan buka puasa rektor Universitas Madinah, akhirnya mereka tertarik bicara ilmu. Sampai pada satu pembicaraan bahwa sejarah itu sudah final. Sejarah itu sudah final. Dengan segala macam teori-teori sejarah yang diungkapkan. Kata Syekh Muhammad Amin Singkiti, siapa yang mengatakan sejarah itu sudah final? Sejarah itu sampai kapanpun tidak pernah final. Baik yang akan terjadi, maupun yang belum terjadi, maupun yang sudah terjadi. Kaget semua orang. Akhirnya muncul suasana debat yang sebenarnya kurang nyaman. Sehingga rektor menengahi, kan tadi saya sudah bilang, ini acara buka puasa, acara kita temanya kuliner, jangan tema ilmu. Karena sudah bicara, maka Syekh Muhammad Amin Singkiti pun dipersilakan bicara oleh sang rektor. Kata Syekh Muhammad Amin Singkiti, sejarah itu sampai kapanpun tidak pernah final. Karena Allah sendiri mengatakan, ada yang laqad qasasna walam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan. Jadi Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ada kisah yang kami ceritakan, ada kisah yang tidak kami ceritakan. Ada sejarah yang diceritakan, ada sejarah yang tidak diceritakan. Sehingga sampai kapanpun sejarah itu tidak akan pernah final. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala ceritakan semua sejarah itu. Baru kemudian orang memahami, sungguh luar biasa ilmu Syekh Muhammad Amin Singkiti dari Mauritania. Nah, sekarang ini yang dari Mauritania, yang menjadi wakil Ikatan Ulama-Ulama seluruh dunia, yang juga wibawa dan dihormati, namanya Syekh Muhammad Hasan Didau. Syekh Muhammad Hasan Didau, dia dari Mauritania, dari Afrika. Tampilannya juga begitu, kurang menarik. Jadi kalau kita lihat Syekh Muhammad Hasan Didau, nggak menarik juga tampilannya, lusuh. Tapi ilmunya sangat luar biasa. Sehingga dia posisinya sebagai wakil Ikatan Ulama-Ulama seluruh dunia yang diketuai oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kaidah ini jangan sampai kita menghormati seseorang hanya karena faktor kekayaan yang lebih pada finansial. Kata
Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, hormatilah orang karena 3 hal. Pertama, karena ilmunya. Yang kedua, karena lebih tua usianya. Karena Nabi SAW mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, dan juga bukan golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda. Dan yang ketiga, karena faktor keislamannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita berupaya untuk mendudukan positioning kemuliaan itu sebagaimana yang diajarkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikatakan, la budda likulli mu'minin fi sa'idil ahwali min thalathati asya' amrun yamtathiluhu wa nahyun yastanibuhu wa qadarun yardabihi. Setiap mukmin paling tidak harus dalam kondisi 3 keadaan: melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan rela terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dinasihatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani kepada kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Kita cukupkan dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.